Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Hari ini 16 Agustus 2020. Sehari menjelang perayaan 75 tahun kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia ini. Semua orang bersuka cita melihat bagaimana Indonesia telah bebas daripada penjajahan yang selama 350 tahun menjajah negeri ini. Dan hari esok adalah 75 tahun kami lepas daripada penjajahan itu. Untuk itu Bapak Ibu, saya ingin membawa saudara dalam satu kisah yang terjadi tepatnya tanggal 19 September. Atau saya boleh katakan sebulan setelah kemerdekaan. Pada hari itu, tanggal 19 September, terjadi satu demo besar-besaran di kota Surabaya. Oleh karena pada malam tanggal 18, seorang yang bernama Tuan Ploegman pada jam 9 malam mengibarkan bendera Belanda kembali di satu hotel yang bernama Yamato Hotel atau Oranye Hotel di Surabaya di Jalan Tunjungan itu. Ketika ini diketahui oleh semua masyarakat, bahkan oleh pemuka-pemuka pemerintahan pada saat itu, mereka semua yang merasakan penghinaan yang besar. Karena sebulan sebelumnya kita sudah menyatakan kemerdekaan yang luar biasa. Tapi sebulan kemudian, saudaraku, atau sebulan sebelumnya, kita sudah menyatakan kemerdekaan. Dan sebulan kemudian, bendera Belanda kembali dinaikkan dan dikibarkan. Semua orang menjadi marah. Masyarakat Surabaya menjadi marah. Mereka berdemo di depan hotel itu. Hotel Oranye atau Yamato Hotel pada saat itu. Dan mereka mengatakan, turunkan bendera itu, turunkan bendera itu. Tapi saudaraku, Tuan Ploegman sama sekali tidak menggubris teriakan-teriakan daripada orang-orang Surabaya ini. Sampai-sampai seorang yang bernama Residen Sudirman bersama dengan Sidik maju dan masuk ke dalam hotel itu. Mereka bertemu dengan Tuan Ploegman, bernegosiasi dengan dia. Tapi Tuan Ploegman telah bersikeras bahwa dia tetap mengibarkan bendera Indonesia, bendera Belanda. Karena dia mengatakan tidak sah kemerdekaan Indonesia ini. Nah, saudaraku, terjadi satu perbincangan yang sangat panas sampai seorang yang bernama Sidik itu mencekik Ploegman. Pada saat Ploegman mengangkat senjatanya dan ingin menembak dengan pistolnya, Ploegman mati di tangan Sidik. Tapi Sidik pun mati akibat peluru-peluru tentara Belanda pada saat itu. Saudara, ketika ini semua terjadi, Residen Sudirman bersama dengan Haryono dan bersama dengan Kusno Wibowo, mereka mulai memanjat di atas atap daripada hotel ini dan merobek warna biru dari bendera itu, sehingga yang tersisa adalah bendera merah putih yang berkibar. Saudara, peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang menggetarkan hati banyak masyarakat Indonesia. Bahkan ketika saya membaca kembali kisah ini, saya seakan-akan terbakar kembali. Jiwa patriot ini mulai menyala kembali dalam diri saya. Tetapi saudaraku, saya mulai teringat akan satu kisah dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel sedang menghadapi Filistin, ketika mereka berperang, kedaulatan Israel harus dipertahankan pada saat itu. Siapakah patriot yang berani untuk maju di medan perang ini? Untuk maju ke garis depan, membela bangsanya yang luar biasa ini. Ada satu orang, seorang patriot yang sampai hari ini terkenal. Dan namanya menjadi harum luar biasa. Masih muda. Kalau orang bisa berkata anak masih ingusan. Dia bernama Daud. Dialah yang berani melawan di garis depan untuk melawan seorang yang bernama Goliat. Seorang Filistin yang luar biasa besarnya. Dan saudaraku, saya ingin membacakan dari 1 Samuel 17 ayat 20 yang berkata demikian. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengangkat sorak-sorai. Saudaraku, firman Tuhan ini berkata demikian Bapak Ibu, bahwa sebenarnya Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada para penjaga,
lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Saudara, Daud sebenarnya merupakan seorang yang sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja Israel, tetapi belum ditahbiskan. Saudara bisa bayangkan Isai, seandainya dia mendengarkan apa yang dikatakan Isai, Daud, pergilah engkau ke medan untuk bisa bertemu dengan saudara-saudaramu. Bawalah 1 eva bertih gandum, bawalah 10 roti, dan bawalah 10 keju bagi mereka. Saudaraku, kira-kira kalau Daud merasa bahwa dirinya sudah diurapi Tuhan sebagai Raja Israel, mungkin dia akan berkata, tidak tahukah kamu bahwa aku ini Raja Israel? Seenak sendirimu engkau bisa memerintah aku untuk pergi? Atau dia akan berkata, bukankah sebenarnya aku yang harus memerintah engkau ketimbang engkau memerintah kepada aku? Tapi saudaraku, Alkitab berkata, Daud tetap pergi ke medan perang menemui saudara-saudaranya untuk membawa perbekalan bagi mereka. Saya ingin berkata pada kita semua, saudaraku, bahwa yang pertama sebagai seorang patriot, sebagai wajah patriot itu, apa sih sebenarnya yang pertama yang harus ada? Seorang patriot adalah seorang yang menundukkan diri pada otoritas. Bapak Ibu, kita lihat sendiri, saudaraku, bahwa sebenarnya kita ini harus melihat otoritas yang ada. Yang ada di atas kita, siapapun dia. Apakah orang tua kita? Apakah bos kita di kantor? Atau di dalam gereja? Pimpinan-pimpinan dalam gereja. Kita perlu untuk menundukkan diri pada dia. Tapi saudaraku, banyak hari-hari ini orang-orang tidak mau melakukan hal seperti itu. Orang-orang lebih cenderung untuk mengikuti apa yang dikatakan hatinya. Mereka tidak mau merendahkan diri di bawah otoritas yang ada. Tapi dengar, dalam kitab Roma 13 ayat yang pertama dikatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Seyogyanya, kita perlu menjadi orang-orang yang menundukkan diri di atas otoritas kita yang ada. Mari kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu. Mengapa COVID-19, orang-orang yang tertular semakin banyak di Indonesia ini? Tidak ada lain, kita menjadi orang-orang atau bangsa yang tidak disiplin dengan apa yang diaturkan oleh pemerintah pada saat ini. Segala aturan-aturan yang diberikan untuk kesehatan kita seringkali membantahnya. Kita seringkali tidak mau melakukannya. Kita perlu menjadi orang-orang yang hari-hari ini justru mendengarkan firman Tuhan bahwa pemerintah itu merupakan otoritas Allah yang diletakkan di atas bumi ini. Maka saudaraku, kita perlu tunduk pada apa yang Tuhan letakkan di atas kita. Atau mereka yang diletakkan di bawah kita tidak pernah akan tunduk pada kita. Artinya saudaraku, kalau engkau tidak mau untuk menundukkan dirimu di bawah otoritas yang ada di atasmu, jangan harapkan orang-orang yang kau bawahi akan tunduk kepadamu. Karena mereka akan melihat contoh bagaimana engkau menjadi orang-orang yang mau menundukkan diri. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Anda boleh punya kepandaian, Anda boleh punya talenta, bahkan Anda boleh punya kepemimpinan yang dahsyat. Tetapi bila Anda tidak tunduk pada otoritas di atas Anda tidak akan pernah menjadi seorang patriot. Dalam artian, mari, kalau engkau benar-benar mau menjadi patriot Allah pada zaman ini, tidak ada lain yang bisa kau lakukan. Tundukkanlah dirimu di bawah otoritas yang ditaruhkan Allah bagi engkau. Yang kedua, saudaraku, seorang patriot adalah seorang yang berani bangkit. Firman Tuhan berkata demikian bahwa ketika Daud pergi ke medan perang, dia berada di tempat para tentara itu bersembunyi. Dan Alkitab berkata dalam bahasa Inggrisnya, they came out from the trenches. Artinya mereka itu keluar dari parit-parit mereka. Parit-parit persembunyian pada waktu perang pada saat itu. Nah saudaraku, saudara harus melihat demikian saudaraku. Ketika orang-orang itu, kata orang-orang Israel, melihat Goliat yang tingginya 3 meter, tetapi mereka berada di dalam parit persembunyian yang mungkin dalamnya kurang lebih 1 meter atau 1,5 meter. Dan ketika mereka melihat ke atas,
Kira-kira mereka lihat Goliat kira-kira seberapa besarnya? Yang mereka lihat pasti di atas 3 meter. Karena mereka berada di bawah untuk melihat ke atas. Dan ini memang menjadi suatu defense mechanism yang ada hari-hari ini dalam dunia binatang. Kalau seekor binatang, dia ingin untuk dapat dimangsa oleh binatang yang lain. Saya ambil contoh sebagai seekor katak. Seekor katak kalau dia ingin dimangsa oleh pemangsa yang lain, yang dia lakukan adalah dia mengembungkan badannya, membesarkan badannya, seakan-akan dia ingin beritahukan, dengar, aku tidak takut dengan engkau. Engkau lihat betapa besarnya badanku ini. Dan inilah sendiri yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Mereka melihat dari bawah, dari parit-parit perlindungan mereka, betapa besarnya Goliat itu. Mereka seakan berkata, kami tidak ada apa-apanya. Ada satu kata yang saya tuliskan. Apa yang Anda lakukan saat merasa rendah dan melihat pada musuhmu yang besar, menentukan kegagalanmu untuk meraih kemenangan. Jangan pernah kita melihat musuh kita lebih besar daripada kita. Tapi kita benar-benar menjadi orang-orang yang mengatakan bersama dengan Tuhan. Siapakah yang bisa menjadi lawan kita? Bukankah engkau bersama dengan Tuhan merupakan satu yang kekuatan sangat besar sekali? Maka saudaraku, dalam 1 Samuel 17 ayat 20 dikatakan demikian. Sampailah ia, yaitu Daud, ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengangkat sorak-sorai. Dia bersama-sama dengan orang-orang, dengan tentara Israel yang lain di dalam parit itu. Tapi dia tidak pernah merasa bahwa Goliat menjadi begitu besarnya dan dia nggak pernah takut. Maka saudaraku, dia adalah seorang yang benar-benar bisa untuk berkata pada dirinya, aku adalah seorang patriot dan aku berani bangkit. Aku tidak pernah akan sembunyi dan aku tidak akan merasa kecil oleh karena musuhku yang besar. Yang ketiga, saudaraku, seorang patriot adalah seorang yang bersorak dengan suara keras. Saudara bisa bayangkan ketika tentara-tentara keluar daripada persembunyiannya di parit-parit perlindungan itu untuk membakar semangat mereka, untuk menghilangkan ketakutan mereka, untuk menghilangkan kekhawatiran mereka. Mereka bersorak dengan luar biasa. Bukankah kita ini menjadi seorang orang yang harus melakukan hal demikian itu? Seorang patriot tidak akan pernah diam, tapi ia penuh dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, seringkali musuh selalu ingin membungkam kita dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi hari ini kita perlu melihat pada diri kita masing-masing bahwa kita perlu menjadi orang-orang yang tahu dengan siapakah kita ini berperang. Bersama dengan siapakah kita ini berperang. Seperti Yosua berkata dalam Yosua pasal 6 ayat 16. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Betapa luar biasanya Bapak Ibu. Kita perlu bersorak-sorai. Maka dalam ibadah-ibadah kita, mari kita bersorak-sorai depan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, Daud berkata demikian, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, dalam Mazmur 47 ayat 1. Berarti memang untuk bisa kita memberikan satu pujian, memberikan satu penghargaan kepada Allah, menatakan kemenangan kita bersama dengan Allah, kita perlu menjadi orang-orang yang melulukan Allah dengan sorak-sorai kita. Banyak dari kita, saudaraku, yang hari-hari ini sulit untuk bisa bertepuk tangan. Padahal tepuk tangan ada dalam Alkitab. Bersorak-sorai ada dalam Alkitab. Saya coba ingin berkata pada kita semuanya, kalau kita ingin menjadi seorang patriot, kita perlu untuk bersorak-sorai. Yang keempat, seorang patriot adalah seorang yang tidak melihat pada upah. Seringkali orang berperang untuk bisa mendapatkan upah bagi dirinya. Tapi dengar apa yang dikatakan Alkitab ini. Dalam 1 Samuel 17 ayat 25 dikatakan demikian. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Mereka menunjuk kepada Goliat. Dia itu maju ke dalam medan perang ini. Sesungguhnya ia mau mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia, yang mengalahkan Goliat, akan dianugerahi raja kekayaan yang besar.
Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel. Seakan-akan ada satu reward yang diberikan, satu upah yang diberikan oleh raja. Mereka berkata pada Daud, dengar anak muda, engkau harus melihat bahwa kalau engkau menang di dalam peperangan ini, raja akan memberikan kepadamu kekayaan yang besar. Bahkan mungkin kerajaannya pun sebagian akan diberikan kepadamu. Bahkan raja akan memberikan anaknya kepadamu. Saya percaya saudaraku, anak seorang raja pasti seorang gadis yang rupawan, seorang gadis yang cantik. Dan dikatakan juga kaum keluargamu tidak akan dibebaskan daripada pajak Israel. Betapa menggiurkan tantangan atau tawaran ini ya, kepada Daud saat itu. Tapi Daud, dia sama sekali tidak mau untuk melihat hal demikian. Yang sebenarnya musuh ingin mengalihkan fokus dari pertempuran kepada upah. Orang yang tidak fokus dalam peperangan, jangan harap dia bisa memenangkan, saudara. Kalau dia dalam peperangan hanya melihat apa yang dia akan dapatkan, saya rasa tidak pernah akan ada kemenangan bagi orang tersebut. Bahkan pada ayat yang 28, ketika Eliab kakak yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, pada orang-orang Israel, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Lihat saudaraku, betapa Eliab kakak yang tertua itu ingin mengecilkan Daud, ingin membuat Daud meninggalkan medan pertempuran. Dan dia berkata, siapakah engkau? Engkau yang punya kambing 2-3 kambing domba. Siapa yang akan mengurus itu di padang gurun? Lebih baik engkau pulang ke padang gurun dan urusi kambing dombamu. Tapi Daud berkata, sekali aku masuk, aku pantang untuk keluar lagi. Karena dia berkata, yang akan mengurusi kambing dombaku adalah para penjaga-penjaga yang sudah kuberikan kepada dia. Bapak Ibu, Daud menjawab dengan kata yang sangat tepat. Ayat 29. Apa yang telah kuperbuat? Dia bertanya pada Eliab. Hanya bertanya saja. Apakah tidak ada jawaban yang lain? Apa tidak ada sebab yang lain? Aku datang ke tempat ini untuk bisa melawan seorang yang akan menghancurkan negaraku. Aku akan menyerahkan tubuhku, menyerahkan seluruh jiwaku untuk memenangkan peperangan ini. Dan aku tahu Allah yang beserta aku akan memberikan kemenangan kepada aku. Bapak Ibu, Daud benar-benar bukan seorang yang tidak lagi berfokus kepada upahnya. Yang kelima, saudaraku, seorang patriot adalah seorang yang fokus kepada keberhasilan. Bapak Ibu, ketika dia ingin berperang, dia menghadap Saul. Dan Saul berkata kepada Daud pada ayat yang ke-32, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Daud dengan lantang berkata, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, yaitu Goliat. Hambamu ini, aku ini, akan pergi melawan dia. Dia tahu, Bapak Ibu, bahwa dia pasti akan berhasil. Bersama dengan Allah, Alkitab berkata, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Dan itulah yang dipegang oleh Daud. Dia tidak takut akan kegagalan. Tapi dia adalah seorang yang benar-benar ingin untuk bisa membela bangsanya, membela keluarganya, membela saudara-saudaranya. Hari-hari ini saudara, kita perlu untuk memikirkan hal yang sama seperti itu. Hari-hari ini kau sebagai patriot bukan lagi patriot yang maju ke medan pertempuran. Tapi apakah engkau menjadi patriot di dalam keluargamu? Apakah engkau menjadi patriot dalam gerejamu? Apakah engkau menjadi patriot dalam pekerjaanmu? Ada yang lebih indah dari surga, dan ada yang lebih buruk daripada neraka. Bapak Ibu, sesuatu yang lebih indah daripada surga, ketika nanti suatu hari, ketika saya berada di surga, saya bisa melihat seluruh keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, ada bersama-sama dengan saya di kerajaan surga. Itulah keindahan surga yang jauh lebih besar. Tapi yang menjadi lebih buruk daripada neraka,
kalau kita melihat tidak satupun keluarga kita ada dalam kerajaan surga. Tidak teman-teman kita yang lain dalam gereja ada dalam surga. Tidak melihat lagi mereka-mereka itu yang sebenarnya bekerja bersama-sama dengan kita ada dalam kerajaan surga. Betapa buruknya, bahkan lebih buruk daripada neraka, hal itu terjadi. Yang keenam, Bapak Ibu, seorang patriot adalah seorang yang menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi diri orang lain. Maka saudaraku, ketika Daud bertemu dengan Saul sebelum berangkat ke perang, Saul berkata kepada Daud, "Daud, cobalah pakai baju perang ini, pakailah ketopong ini, pakailah pedang ini." Tapi saudaraku, Daud berkata kepada Saul, ayat 39, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu menjadi orang-orang yang punya rasa percaya diri yang luar biasa terhadap diri kita. Kenapa kita harus percaya diri? Bukankah setiap langkah kita adalah langkah di mana Allah turut melangkah di dalamnya? Dalam setiap perbuatan kita, bukankah Allah turut bekerja di dalamnya? Makanya saudaraku, rasa percaya diri Daud akan kemenangan karena dia tahu urapan Tuhan yang menyertai dia. Kalau kita menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tidak pernah takut dengan segala masalah-masalah dalam hidup ini. Kita menjadi orang-orang yang terus akan maju dan berkata, segala masalah boleh datang kepadaku. Iblis boleh menyerang aku. Tapi aku tahu, titik akhirnya adalah kemenangan yang diberikan Allah kepadaku. Samuel 17 ayat 25 berkata demikian. Tapi Daud berkata pada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Bapak Ibu, Goliat sebenarnya ingin mengecilkan Daud. Dia hanya membawa seling, bawa umban dan batu. Sehingga dia berkata, "Mana bisa engkau memenangkan aku? Aku punya tameng yang besar, pedang yang besar. Aku punya ketopong, baju perang." Musuh ingin mengecilkan Anda dengan menunjuk pada apa yang engkau punyai dalam melawan dia. Tapi jangan takut saudaraku, walaupun hanya dengan umban dan batu daripada Daud, akhirnya peperangan dimenangkan oleh Daud karena Allah menyertai dia. Seorang patriot adalah seorang yang punya tekad. Tekad untuk apa saudaraku? Tekad untuk menang. Dan tekad itu adalah dia merencanakan segala cara untuk bisa memenangkan peperangan ini. Ayat 40 dikatakan demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai itu 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Satu pertanyaannya adalah, kenapa sih Daud memilih 5 batu yang licin? Yang jelas saudaraku, kalau batu itu licin, maka ketika umban itu mulai diputarkan dan batu dilicitkan, batu yang licin pasti tidak pernah akan mendapatkan hambatan yang besar untuk bisa meluncur dengan deras. Tapi kalau batu itu kasar, maka batu itu pasti ada hambatannya untuk meluncur dengan deras. Mengapa 5 batu? Karena jelas saudaraku, dalam setiap perencanaan harus ada plan A, plan B, plan C, plan D, dan sebagainya. Kalau aku tidak bisa mengalahkan dengan 1 batu ini, kata Daud, maka aku masih punya batu yang kedua. Kalau dengan batu yang kedua tidak bisa dikalahkan, aku masih punya batu ketiga, dan seterusnya. Kita pun harus menjadi orang-orang seperti demikian. Kalau kita tidak bisa mengalahkan iblis dengan doa-doa kita, engkau masih punya senjata yang kedua. Engkau berpuasa dan berpuasa dan berpuasa. Puasa dan doa. Kalau itu belum berhasil, saudaraku, engkau harus meminta pada arah urapan yang lebih dahsyat lagi. Roh Kudus menyertai engkau. Dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Dan saya percaya, Allah sudah menyediakan kemenangan bagi engkau. Daud bertekad untuk terus berperang sampai musuhnya dikalahkan. Jangan pernah mundur. Jangan pernah takut.
Jangan pernah bimbang. Karena firman Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau dan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh dengan kekuatan itu. Yang kedelapan, seorang patriot menguasai musuhnya. Bapak Ibu, ketika peperangan itu terjadi, dan Goliat membawa tombak lembing, membawa pedangnya, Daud dengan alih-alihnya melemparkan batu dan tepat mengenai dahi, dan batu terbenam ke dalamnya. Jatuhlah Daud, jatuhlah Goliat. Tapi saudaraku, apakah itu merupakan satu akhir pada peperangan itu? Tidak. Keberhasilan Daud adalah ketika dia mendatangi Goliat yang tergeletak, memakai pedangnya yang besar itu, dan memotong kepalanya. Dan Alkitab berkata, ketika itu Daud membawa kepala Goliat dan berjalan menuju Yerusalem dalam tendanya. Dalam tendanya, saudaraku, dia pancangkan itu dalam satu tombak kepala daripada Goliat itu. Dan dia melihat, ini adalah kemenangan yang terjadi. Dan aku sudah memenangkan pertandingan yang baik. Dan aku sudah mengalahkan segala sesuatu yang ingin memporak-porandakan Israel itu. Allah berserta dengan aku. Daud berlari melihat orang Filistin itu, lalu berdiri sebelahnya, diambilnya pedang, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Bapak Ibu, kita harus tuntas di dalam setiap kali kita berperang. Kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar tahu bahwa jangan sebagian saja kita ini berperangnya, tapi tuntaskan itu semuanya. Bagi saudara-saudara yang masih kuliah hari ini, saya katakan, memulai satu kuliah itu baik, tapi sedikit yang menyelesaikan kuliah itu. Ketika engkau melayani, pertama kali engkau melayani itu baik, tapi sudahkah engkau melayani sampai akhir? Seorang patriot adalah seorang yang menundukkan diri pada otoritas. Yang itu yang pertama. Seorang patriot adalah seorang yang berani bangkit. Seorang patriot adalah seorang yang bersorak dengan suara yang keras. Seorang patriot adalah seorang yang tidak melihat pada upah. Seorang patriot adalah seorang yang fokus pada keberhasilan. Seorang patriot adalah seorang yang menjadi dirinya sendiri. Seorang patriot adalah seorang yang punya tekad. Dan seorang patriot adalah seorang yang menguasai musuhnya. Ayat yang terakhir yang saya ingin berikan pada saudara, dari 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Mari saudaraku, dalam kita memperingati kemerdekaan ini, mari kita lihat patriot-patriot bangsa ini. Ikuti teladan mereka. Begitu juga patriot-patriot Alkitab. Secara rohani, ikuti mereka. Dan engkau akan mendapat kemenangan bersama-sama dengan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu ini. Biar firman-Mu ini mengingatkan kami, ya Tuhan, bahwa kami harus menjadi orang-orang yang konsisten dalam kehidupan kami. Kami perlu menjadi orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam masalah apapun juga, ya Bapa. Dan kami tahu satu hal, Tuhan, bersama dengan Engkau, kami akan lakukan perkara besar. Dan kami akan menyelesaikan pertandingan kami dalam pertandingan yang tuntas di hadapan Engkau sendiri, Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati seluruh orang-orang yang mengikuti khotbah ini. Biar berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara semuanya, memberkati engkau secara berlimpah. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.